Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita ikuti video pembelajaran untuk kali ini, yaitu membahas tentang barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan serta jenis-jenis pola bilangan seperti apa saja. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan yaitu khusus untuk barisan aritmatika dan barisan geometri. Seperti apa? Ikuti video pembelajaran ini dengan baik dan seksama. Selamat mengikuti, semoga berhasil. Barisan aritmatika. Saya langsung ke contoh di sini. Misalnya diberikan suatu barisan bilangan seperti ini. Kita lihat dari angka 1 menuju ke angka 4, selisihnya ada 3. 7 ke 11 ada 3 juga. 11 ke 14 selisihnya ada 3. Di sini kita lihat perbedaannya atau selisihnya tetap, maka ini disebut sebagai barisan aritmatika. Contoh yang kedua yaitu angka 10, 8, 6, 4, 2 dan seterusnya. Ternyata selisihnya negatif 2, negatif 2, negatif 2. Selisihnya senantiasa berkurang 2. Ini juga disebut sebagai barisan aritmatika. Dari dua contoh tadi, yang pertama atau yang A itu disebut barisan aritmatika naik, sedangkan yang B dimulai dari angka besar kemudian menurun, maka barisan aritmatika turun atau menurun. Contoh yang C, saya berikan contoh semacam ini. Ada bilangan 1, 3, 5, 8, 10, dan seterusnya. Kita lihat dari angka 1 ke angka 3, selisihnya ada 2. 3 ke 5 ada 2. 5 ke 8 ada 3. 8 ke 10 ada 2. Apakah ini barisan aritmatika? Kita lihat di sini, ternyata selisihnya atau bedanya ada yang berbeda. Yang lainnya 2, ternyata di sini ada 3. Maka ini bukan barisan aritmatika. Dari 3 contoh ini, kita sudah bisa melihat perbedaan barisan aritmatika dan bukan barisan aritmatika. Tadi dikatakan bahwa barisan aritmatika adalah selisihnya tetap atau bedanya tetap. Jadi bedanya di sini bisa diperoleh, beda lambangnya B, bisa diperoleh dari 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3, atau kita juga bisa memperoleh dari 7 dikurangi 4 sama dengan 3, atau 11 dikurangi dengan 7 sama dengan 3. Atau bisa memilih pula dengan 14 dikurangi 11 sama dengan 3. Jadi di sini dibuat seenaknya, angka yang lebih mudah yang mana. Untuk bilangan pada barisan tersebut disebut sebagai suku. Jadi ada sukunya tersebut dilambangkan dengan U.
Jadi, suku ke-1 ini disebut sebagai suku 1. Di sini bilangannya adalah 1. Suku kedua adalah U2, yaitu 4. Suku ketiga di sini sama dengan U3, sama dengan 7. Sedangkan suku keempat disebut pula sebagai U4, sama dengan 11. Suku kelima atau U5 sama dengan 14. Dan seterusnya. Bagaimana kalau ditanyakan suku ke N, maka sebutannya adalah UN. Ini kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Secara umum, kita tuliskan barisannya seperti ini. U1, U2, U3, U4, U5, dan sampai seterusnya sampai U ke N atau UN. Di sini ternyata perbedaannya tetap kita lambangkan dengan B atau plus B, dan seterusnya. U1 ternyata sama dengan A. Kalau kita tuliskan, U1 ternyata sama dengan A. U2 ternyata diperoleh dari A ditambah dengan B. Atau kita tuliskan A plus 1B. U3 kita tuliskan A plus B tambah B. B-nya ada 2. Kita tuliskan menjadi A plus 2B. U4 A plus B-nya ada 3 kali, berarti A plus 3B. U5 diperoleh dari A plus B-nya sebanyak 4 kali, dituliskan menjadi A plus 4B. Dan seterusnya. Kita lihat dan kita amati, ternyata dari UU5, kalau 5 berarti B-nya ada 4. Kalau 4, U4, ternyata B-nya ada 3. Kalau 3, ternyata B-nya ada 2. U2, B-nya ternyata ada 1. Jika U1, B-nya ternyata ada 0. Bagaimana kalau misalnya UN? Kita lihat tadi. Kalau UN berarti A plus, ingat di sini selisihnya ada 1. Berarti kalau UN, berarti N dikurangi dengan 1, baru dikalikan dengan B. Jadi untuk rumus suku ke N, barisan aritmatika, UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Dengan A sama dengan U1 sebagai suku pertama, B sebagai suku beda, N sama dengan banyaknya suku, UN sebagai suku ke N. Sedangkan B bisa diperoleh dari selisihnya antara U2, U1, sama saja U3 dikurangi U2, terserah saja ini, U4 dikurangi dengan U3. Atau U5 dikurangi U4. Jadi dirumuskan B sama dengan U ke N dan selisih sebelumnya yaitu U N-1. Ini sebagai rumus untuk mencari beda. Saya berikan contoh seperti ini. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dan tentukan suku ke 10. Ini kita diberikan ada 4 suku. Berarti sudah U1, U2, U3, dan U4. Kita disuruh mencari nanti rumus dan suku ke 10. Boleh diurutkan sampai 10 bilangan.
Tetapi apakah itu menjadi solusi? Misalnya suruh menentukan suku ke 100. Apakah akan mengurutkan seperti itu? Tentu tidak efektif. Bagaimana untuk menyelesaikannya kita ikuti bersama. Kita selesaikan, jawab. Ternyata di sini selisihnya ada 3. Ini sebagai beda. Jadi di sini diketahui A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan diperoleh dari 5 kurangi 2, yaitu sama dengan 3. Jadi UN tadi rumusnya adalah A plus N-1 digantikan dengan B. A gantikan dengan angka 2. Terus N-1 dikalikan B-nya diganti dengan angka 3. Kita kalikan 1 per 1. Jadi menjadi 2 plus 3 kalikan N, 3N, terus dikurangi dengan 3. Hasilnya 3N, kemudian kita kumpulkan, angka dengan angka dikumpulkan, 2 kurangi 3, hasilnya negatif 1. Jadi dituliskan UN sama dengan 3N min 1. Ini adalah sebagai rumus suku ke N. Bagaimana untuk mencari suku ke-10? Kita sudah menemukan rumus sukunya. Mau suku ke berapapun setelah ketemu rumusnya akan kita dapatkan dengan rumus tersebut. Kita suku ke-10 berarti U10 sama dengan, kita tuliskan UN-nya 3N min 1, berarti N-nya digantikan dengan angka 10. 3 kalikan 10 dikurangi dengan 1. 3 kali 10, 30, baru dikurangi 1, berapa? Hasilnya 29. Kemudian untuk barisan geometri, saya berikan contohnya langsung saja di sini. Ini tadi diberikan contoh, ini merupakan barisan aritmatika. Di sini adalah bedanya. Sedangkan di sini 2, 4, 8, 16, 32 ini senantiasa dikalikan 2 dengan suku sebelumnya. 2 kalikan 2, 4. 4 dikalikan 2 menjadi 8. Inilah karena tetap, maka ini sebagai barisan geometri. Sedangkan ini bukan beda lagi, tetapi disebut sebagai rasio. Atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai ratio. Lambangnya adalah R. Di sini adalah menampilkan bagaimana Anda bisa membedakan mana barisan aritmatika, mana yang barisan geometri. Jika dirumuskan barisan geometri seperti aritmatika tadi, U1 sampai U5, terus ditanyakan UN-nya. Ternyata di sini rasionya dikalikan dengan R-nya yang tetap, maka U1-nya A. Yang U2, A dikalikan R. Seperti halnya tadi mencari pada barisan aritmatika. Hanya di sini adalah dikalikan. Jika R kalikan R menjadi R pangkat 2. R-nya ada 3 kali pengalinya, berarti R pangkat 3. Bagaimana mencari UN-nya? Maka A kalikan, kita lihat yang saya lingkari merah, jika U3 pangkatnya 2. Jika 4 pangkatnya 3. Kalau 5 pangkatnya 4. Maka kalau UN, maka menjadi A dikalikan R dipangkatkan N-1. Kita lihat di situ, dicermati baik-baik. Jadi, rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kalikan R dipangkatkan N-1. Dengan hanya sama dengan U1 atau suku pertama seperti tadi. Hanya yang beda di sini, R sebagai rasio, N sebagai banyaknya suku sama UN suku ke N. Untuk rasio adalah diperoleh dari
suku kedua dibagi ke 1, atau bisa dengan cara U3 dibagi dengan U2, atau kalau misalnya kita pakai U4, maka dibagi suku ke-3. Kalau pakai suku ke-5, maka dibagi dengan U ke-4. Dirumuskan, kalau UN berarti pembaginya adalah UN-nya dikurangi 1. Atau suku sebelumnya. Ini sebagai rumus rasio. Diberikan contoh, misalnya, diketahui barisan geometris sebagai berikut. Tentukan suku ke-9 dari barisan tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Kita jawab. Ternyata pengalinya atau rasionya ada 2. 8 dibagi 4, 2. 16 bagi 8, 2 juga. 32 dibagi 2, 2. Ya, A-nya jelas 4 atau suku pertama. Rasionya tadi bisa kita pilih U2 bagi U1, angka yang mudah. 8 bagi 4, 2. Ditanyakan suku ke-9 atau U9. UN-nya tadi adalah A kalikan R dipangkatkan N-1. Tinggal memasukkan saja angka-angka yang dibutuhkan. A-nya 4, R-nya 2. Kalau 9 berarti N-nya diganti dengan 9. 9 kurangi 1 nanti jadi berapa? 8. Jadi ketemunya nanti 4 kalikan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa? 256. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Ketemunya 256. Hasilnya adalah 1020. Untuk latihan, saya berikan beberapa latihan di sini hanya untuk mengukur bagaimana pengetahuan yang sudah kita dapat, sudah meresap atau belum dalam benak kita. Khusus untuk contoh ketiga, misalnya di sini dalam suatu gedung bioskop terdapat 20 baris kursi. Pada baris pertama, ingat, pada baris pertama terdapat 16 kursi. Baris berikutnya selalu bertambah 2. Jadi baris pertamanya 16, berikutnya tambah 2, berarti nanti dibuat barisan menjadi 18. Baris ketiga tambah 2 lagi menjadi 20 dan seterusnya bertambah 2 sampai angka 20. Yang ditanyakan bukan 20-nya, jadi angka 20 itu hanya penjebak saja. Yang ditanyakan adalah banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah titik-titik. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Saya berikan secara ringkas dan cepat. Silahkan misalnya ada yang belum diketahui bisa untuk diulang kembali materi-materi sebelumnya agar materi tersebut lebih paham untuk dimengerti. Atas perhatiannya dan kurang lebihnya semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.